Itu kalau boleh tahu tuh berapa lama sih kalau KKN intern gitu? Deketnya ibu kota. Nah, KL. KL guys. jadi anak kota. Kalau Itu ngajar apa aja tuh kalau boleh tahu? ada bahas tentang tempat-tempat indah di Indonesia, wonderful Indonesia itu juga kita bawa. Ini It's really worth it buat kalian cobain KKN internasional gitu. Itu senangnya. itu kalau boleh tahu tuh kegiatannya ngapain aja sih di Sanggar Bimbingan itu? Mereka banyaknya itu kelahirannya dari pekerja migran Indonesia yang ilegal atau undocumented lah. Bahasanya mereka itu nggak punya status keluarga negaraan yang jelas. Hai Visitarians, ketemu lagi dengan aku Indah Kalilazia dan pastinya aku nggak sendirian nih di sini. Siang ini aku ditemenin sama dua kakak-kakak cantik yang baru aja balik dari negara tetangga. Boleh Kak Farah dan Kak Bita perkenalan diri, dari jurusan apa dan angkatan berapa? Oke, siapa dulu, Bit? Aku ya? Kamu dulu. Oke, halo, kenalin aku Farah, aku dari program studi hubungan internasional. Semester? Semesternya ini loh, semester 7 guys. Oke guys. Salam kenal, aku Sabita dari Prodi Ilmu Politik semester 7. Oke, boleh kasih tahu dong Kak Farah sama Kak Bita kemarin abis dari mana dan ngapain tuh? Nah, Negara tetangga yang mana nih? Kan negara tetangga Indonesia nih banyak nih ya. betul. Jadi kita dari Malaysia ya. Betul. Kita ngambil lewat LP2M, lewat WINSA International Community Engagement. Salah satu pilihan destinasi negaranya yaitu Malaysia gitu. Itu magang, KKN atau student mobility gitu? Kita KKN. Iya, KKN. jadi kegiatan WINSA International Community Engagement atau WIC kita nyebutnya, itu bisa dikonversi ke KKN. Gitu. Jadi bahasanya juga bisa disebut KKN internasional. Oke. Itu kalau boleh tahu tuh berapa lama sih kalau KKN intern gitu? Kita selama 1 bulan ya kurang lebih. Iya, 1 bulan pas. Satu Kalau bulan setiap pas. negara sebenarnya beda ya jumlah harinya. Tapi kalau kita kemarin yang di Malaysia kebetulan 1 bulan, 1 bulan. tepat Oh pas 30 hari gitu. 31 hari. Itu bulan apa tuh? Tahun ini kan? September. Bulan- September kemarin. Iya, sampai 1 Oktober. Sampai 1 Oktober. 1 Oktober. Kalau boleh tahu KKN itu ngapain tuh? Di mana tuh ditempatinnya tuh? Nah itu kebetulan kita beda-beda ya. Jadi Oke. satu kelompok kita di Malaysia itu ada 8 orang. 8 orang ini dibagi ke 3 kelompok. 3 kelompok. Nah kebetulan Farah sama aku ini beda kelompok. Jadi Farah Beda di mana? tempat. Kalau aku ada di Petaling Jaya, Kampung Kayu Arah, Selangor. Di Dekatnya Selangor. ibu kota. Nah, KL. nah KL guys. jadi anak kota. Kalau kotanya beda banget nih. Nah ya di daerah ya. Kalau dari El 3 jam teman-teman. Iya, Aku seru di tuh. ICC Muar Johor. Johor. Iya. Kalau dari tempatnya Kak Farah dari Selangor ke tempatnya Kak Bita tuh kira-kira berapa jam? 3 jam. Oh sama berarti? Maksudnya dari KL ke Johor? Iya sama sih Ya kayaknya. sama. 3 jaman lah, jauh. Emang jauh banget sih. Itu ditempatin di lembaga masyarakat atau di sekolah masyarakat atau gimana itu? Jadi gini ya, apa backgroundnya dari Sanggar Bimbingan? Ini kita sebutnya sebagai Sanggar Bimbingan lah. oke. Background dari Sanggar Bimbingan aku dan juga Sabita ini berbeda gitu. Kalau dari aku sendiri itu nama sanggarnya itu Sanggar Bimbingan Kayu Arah. Kayu Arah. Jadi di Sanggar Bimbingan Kayu Arah itu memang didirikan oleh aktor non-negara atau lembaga swadaya masyarakat lah kalau di hubungan internasional ya. Jadi kalau di backgroundnya itu memang pendiriannya itu udah kurang lebih 3 tahunan lah terhitung di tahun ini. Dan kebetulan pas waktu aku selesai KKN itu mereka melakukan wisuda yang ke-10 udah. Berarti masih lumayan baru ya? Baru banyak banget sih tantangannya itu juga, aku banyak dapat cerita dari pengurusnya juga. Kalau Kak Bita nama Sanggar Bimbingannya apa? Kalau aku di SB ICC Muar itu Indonesia Community Center. Nah, ini juga jadi salah satu SB yang udah lama berdiri ya. Awal-awal berdirinya SB dia sejak 2016. Jadi udah Oh berarti lebih tua punyanya Kak Bita. udah 8 tahun. Jadi memang awal-awal adanya SB nih termasuk ICC Muar nih termasuk yang Yang di ICC pertama ini. didirikan. Nah, kalau bedanya sih kalau yang di tempatnya Farah di Atanzil itu kan milik LSM ya. Nah, kalau di aku ICC Muar ini pengelolanya itu individual, maksudnya independen, satu Sama orang, aja. satu Iya. orang. Jadi mengatasnamakan memang dirinya sendiri, bukan LSM, bukan
nggak terlibat sama komunitas apapun Iya lah. betul, nggak terlibat sama organisasi manapun gitu. Itu kalau boleh tahu tuh kegiatannya ngapain aja sih di Sanggar Bimbingan itu? Nah kalau aku ya sebelum kita berangkat kan memang kita udah dikasih apa namanya lihat gitu bahwasanya di sana kita ngapain. Kalau kita ya ngajar di sana. Cuman setiap kelompok itu kan punya karakter tempat yang berbeda-beda. Jadi kita sebelum berangkat ke sana nyiapin modul dulu, modul ajaran gitu. Berarti yang nyiapin modul tuh bukan dari Sanggar Bimbingannya, Bukan. tapi dari kelompok kakak ini sendiri. Sorry, di Sanggar Bimbingan itu udah ada modul, tapi kita kan juga menyiapkan bahan ajaran untuk mereka gitu. Karena kalau misalnya di Sanggar Bimbingan aku itu mereka itu udah mulai dari TK, SD sampai SMP gitu. Oh, berarti bukan cuma kayak satu tingkat aja Bukan ya? gitu. Kebetulan kalau di Sanggar aku tuh muridnya banyak banget gitu di Kayu Ara itu. Itu ngajarnya ngajar apa aja tuh kalau boleh tahu? Nah ini nih yang menarik. Kan berarti kalau satu kelompok kan isinya tiga orang Tiga kan ya? orang gitu. Ini sih yang menarik untuk mungkin teman-teman tahu ya gitu. Jadi kenapa ada namanya Sanggar Bimbingan? Itu pertama kali kita tiba di Malaysia itu kan ketemu sama Bapak Dwi Moko selaku Kedubes Republik Indonesia waktu itu bertugas di SIKL. Saya juga bersama rekan-rekan saya juga di Kayu Ara itu banyak ngobrol dengan beliau gitu seputar apa namanya? Pekerja migran. Ya, pekerja migran Indonesia gitu. Ternyata memang di Sanggar Bimbingan itu memang juga dibantu juga sama pihak SIKL untuk metode ajaran dan lain-lainnya gitu. Jadi banyak anak Sanggar Bimbingan Atanzil Kayu Ara yang juga mereka sering lomba di SIKL-nya di Kuala Lumpurnya gitu. Nah, untuk bahan ajarannya itu kita kan udah nyiapin modul tuh. Nah, tiap anak kan beda-beda ya. Maksudnya ada yang SD, ada yang SMP gitu kan. Jadi kita punya metode sendiri untuk mengajar mereka. Ada 3 fokusnya. Yang pertama ada fokus spiritual atau basic agama. Yang kedua kita dikasih tugas dari SIKL itu untuk mengindonesiakan mereka. Kenapa? Karena mereka lama banget kan di tinggal Malaysia, di sana gitu. Apalagi mereka pasti jelas punya background latar belakang yang beda-beda. Apalagi mereka banyaknya itu kelahirannya dari pekerja migran Indonesia yang ilegal atau undocumented lah. Bahasanya mereka itu nggak punya status keluarga negaraan yang jelas. Makanya kenapa ada sekolah alternatif Sanggar Bimbingan Atanzil ini. Terus yang ketiga itu bahasa Inggris. Ngajarnya bahasa Inggris. Ada 3 orientasi, spiritual, keluarga negaraan sama bahasa Inggris. Berarti kalau misalnya TK, SD, SMP itu disatuin berarti dalam satu ruangan gitu ngajarnya? Jadi kalau di tempatku itu ada 3 ruangan, cuma disekat gitu loh. Ada beberapa ruangan memang. Jadi berarti nanti tiap orang punya beda lagi. Ada jadwalnya untuk rolling 1 minggu itu. Oke. Kalau Kabita juga kayak gitu sistemnya? Kalau di aku karena SB-nya udah lama berdiri, jadi dia udah lumayan settle ya, maksudnya sudah terbagi. Jadi kalau di aku hanya SD aja, TK dan SD, nggak sampai tingkatan SMP karena prinsip dari pengelola ISI semua namanya Ibu Lasmi SS. Nah, Ibu Lasmi itu berprinsip kalau anak-anak sudah menyelesaikan SD harus diusahakan untuk segera kembali ke Indonesia karena mereka sudah beranjak besar, sudah mulai terlihat ya maksudnya perkembangannya. Iya, perkembangannya dan diharapkan dapat akses pendidikan yang lebih baik kan. Makanya diusahakan agar mereka bisa dipulangkan ke Indonesia gitu. Tapi kan meskipun si anaknya ini dari pekerja migran yang ilegal itu nggak apa-apa kalau dikembalikan ke Indonesia gitu? Atau memang keharusan? Itu akan sekaligus diuruskan dokumennya. Jadi mereka kan banyak yang lahir dan besar di Malaysia bahkan belum pernah pulang ke Indonesia. Nah itu sama Bu Lasmi akan dibantu untuk memberikan dokumen resminya. Jadi mulai akte kayak gitu-gitu nanti status keluarga negaraan lah. Ya akan dibantu oleh Bu Lasmi itu untuk biar mereka bisa kembali ke Indonesia. Dan kalau kembali ke Indonesia apakah orang tuanya nanti kembali ikut juga atau anaknya aja gitu? Nah itu tergantung ya. Kadang juga ada juga yang nggak kembali, tapi ada juga yang kembali. Tergantung orang tuanya apakah memang bersedia apa sudah enggak settle untuk bisa hidup di Indonesia atau memang masih perlu di Malaysia kayak gitu sih. Dan karena kita kan udah lama ya, jadi beberapa alumninya juga udah ada yang melanjutkan sekolah di Indonesia. Ada yang udah kembali. Iya, ada yang di Lombok, ada yang di Surabaya, ada yang di Solo, ada yang di Ngawi. Nah, macam-macam sih. Gitu. Jadi kalau di aku hanya TK dan SD terbagi kelasnya udah masing-masing,
dia juga udah ada buku Modul sendiri. Iya, buku ajar sih. Jadi kayak dulu kan kita SD tuh kan ada buku. LKS. Iya, Ha-ha. tapi kita dulu kalau di sana pakainya nggak LKS per mata pelajaran yang Oh, ya pokoknya dulu waktu kita SD Iya, itu iya, lah. Nah iya, itu iya. juga dipakai sama mereka. oh berarti modul-modulnya, maksudnya mata pelajaran Indonesia tuh dipelajarin juga sama mereka. Iya, sama persis bukunya. Karena sekarang itu terbitan Indonesia. Kurikulum apa sekarang berarti ya? Bukan Merdeka. Merdeka. Merdeka kan? Mereka Tapi- juga. Enggak, kalau di aku belum diperbarui Oh. karena itu kan bukunya kan bantuan dari SIJB ya. Nah, itu kalau di sekolah tuh kalau di sekolahku itu ya itu minusnya. Belum diperbarui bukunya karena mereka juga belum dapat bantuan dari SIKL maupun SIKL ya? SIJB gitu. Kalau Jadi, SIKL kan lembaga resmi ya. Resminya. Kalau SIJB itu apa? nah itu sebenarnya sama kayak SIKL sih, beda tempat aja ya. Oh, Kalau beda tempat SIJB pengelola. itu Sekolah Indonesia Johor Baru. Oh, Kalau iya. SIKL Nah, tuh kurang Sekolah tahu nih Indonesia soal Baru. Johor menjohor itu. Iya, karena aku di Johor, jadi memang lebih dekat urusannya sama sama SIJB itu. SIJB. Kalau aku lebih Tapi- dekat sama SIKL. Tapi sekarang infonya memang semuanya sudah dikembalikan ke SIKL ya. Jadi induknya Iya. SIKL. Induknya di Kalau SIKL. dulu menurut cerita Bu Lasmi, kalau dulu itu IC semua itu ya dibantunya sama SIJB SIJB itu. gitu, iya. Tapi sekarang sudah harus ke SIKL. Jadi kalau ada apapun juga kembalinya ke SIKL. SIKL. Kalau menurut Kak Farah dan Kak Bita nih, apa sih yang membedakan, kan yang diajarkan murid Indonesia kan pastinya dari pekerja migran itu. Apa sih yang membedakan ketika mengajar anak-anak di Indonesia dan anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia? Apakah mungkin perkembangannya mereka juga berbeda atau cara mereka berpikir atau gimana itu? Kalau dari aku ya, jelas beda banget karakter anaknya. Oh, karakternya juga beda. Sangat beda banget karena kan mereka punya background yang apa ya, bisa dibilang tuh karena orang tua mereka itu undocumented atau Belum bahasanya jelas itu ilegal, ya. belum jelas keluarga negaranya. Jadi lahirnya anak itu juga mereka kan tanda tanya itu pendidikan kan. Iya. Maksudnya fokus orientasinya kan pendidikan. Yang mana mereka tuh lebih nakal gitu loh. Oh, Jadi mereka tuh lebih nakal banget kalau yang di Malaysia ya. Mungkin ya karena kurangnya perhatian orang tua itu juga menjadi salah satu faktor kenapa mereka menjadi lebih agresif lah daripada anak-anak Indonesia gitu. Cuman yang jadi ituan aku selama di Kayu Ara itu mereka lebih pintar secara spiritual, ngajinya Oh, iya. atau hafalan hadis kayak gitu lebih pintar gitu. Cuma secara basic kewarganegaraan, belajar soal Indonesia itu masih kurang. Cuman ya karena kita di sana punya roadmap untuk mengindonesiakan mereka ya, kita aja jeli aja yang Indonesia tuh ke mereka. Dan mereka jadi keinginan untuk aku berarti harus pinter nih sekolahnya biar aku bisa cepat Kembali ke Indonesia. Ada keinginan untuk balik ke Indonesia. kalau di Kak Bita juga gitu sama. Kalau di aku gini, kan sebelumnya aku udah pernah ya ikut kayak pengabdian masyarakat gitu di beberapa daerah. Jadi yang aku lihat perbedaannya pertama karena mereka kan memang lahir dan besar di Malaysia, jadi mungkin sedikit asing juga ya Dengan Indonesia itu dengan sendiri. Indonesia, khususnya bahasa Indonesia. Jadi mereka memang lebih fluen, lebih lancar. Iya, pakai Di Malaysia. Oh, mereka pakai bahasa Melayu berarti. Melayu Inggris gitu loh. daripada bahasa Indonesia. Nah, itu yang pertama ya, lebih lancar bahasa Melayu daripada bahasa Oke. Indonesia. Jadi kadang kita sedangkan kita itu diwajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia saat mengajar. Jadi biar mereka itu Terbiasa. satu belajar, dua terbiasa, dan sambil menghafal lah kira-kira Iya, ada yang mereka sambil melatih meskipun lah ya. Melayu sama bahasa Indonesia itu hampir sama ya, tapi kan ada beberapa kata yang berbeda dan ada istilah yang mereka nggak tahu. Makna-makna yang beda. Iya, terus yang kedua kalau soal budaya menurutku mungkin karena Bu Lasmi juga pegiat seni ya, maksudnya beliau tuh suka dengan seni-seni Indonesia, jadi anak-anak di IC semua itu sudah diajarkan misal lagu-lagu daerah, ampar-ampar pisang itu mereka hafal. Apuse kayak gitu, gundul-gundul pacul itu mereka banyak yang hafal. Terus juga tari, jadi mereka tuh udah bisa banyak tarian, tari remo, tari dongklak, ada banyak tari yang mereka udah lancar. Berarti emang udah diajar juga ya. Iya, memang udah diajarin. Kalau aku lihat waktu itu kan maksudnya dulu aku pernah ikut Pengmas di Tuban, kemudian di Sidoarjo, di Surabaya juga pernah. Itu kayaknya kalau dari sisi kebudayaan sekarang entahlah di sekolah itu Kurang masih ya? diajarkan nggak ya yang di Indonesia itu hal-hal kayak mereka bisa nari banyak kayak gitu. Kalau di Malaysia ini justru mereka bisa gitu. Nah itu yang jadi perbedaan sih. Kalau tentang anak-anaknya mereka sangat disiplin, berkarakter sekali, bagus sekali kalau di IC semua tuh karena memang Bu Lasmi itu kan tegas ya orangnya. Jadi
anak-anak itu juga lebih, kalau menurutku sih lebih gampang handle mereka ya daripada waktu aku ngajar di Indonesia. Di Indonesia gitu Iya, ya. karena mereka sudah punya sifat disiplin yang baik gitu loh, dan punya karakter yang baik sih menurutku. Sopan juga anaknya. Jadi itu sih perbedaannya. Berarti Beda emang banget sama iya, beda ya. gitu. tergantung Nah, tempatnya itu berarti iya. karakternya Soalnya juga di beda aku tuh juga anaknya ya. masih emang kecil-kecil Kecil gitu. juga sih, Yang SMP itu yang di kelas A Dan itu juga masih baru beda. juga kan dibentuknya. Bener banget. Tapi kalau di aku tuh juga apa namanya, mereka juga sih sama sih. Mereka belajar Sumpah Pemuda, Oh, oke. hafalan Pancasila setiap pagi itu bener-bener dibaca, terus nyanyi lagu-lagu kebangsaan Indonesia 17 Agustus kayak gitu-gitu. Pokoknya yang Indonesia itu mereka harus kita ajarkan. Aku penasaran, ini kan salah satu roadmap tugasnya kakak ini kan Iya. mengindonesiakan gitu. Nah itu bentuknya tuh apa sih mengindonesiakan anak-anak itu gimana? Apakah lewat tari, musik dan lain-lain gitu? Iya. Kalau di kelompokku itu kemarin kita bawa ada namanya buku ajar edisi nasionalisme. Nah itu kita bagi 3 bagian. Yang pertama ada membahas tentang pahlawan yang ada di mata uang. Oke. Nah, pahlawan yang ada di mata uang. Terus kita juga bahas tentang makanan khas suku. Makanan khas. Jadi kita bahas suku. Nah, di dalam sukunya itu kita bahas lagu, terus kemudian Ciri khasnya masing-masing gitu. Iya, dia ada di daerah mana, terus makanan khasnya apa, kayak gitu. Terus juga ada bahas tentang tempat-tempat indah di Indonesia, wonderful Indonesia itu juga kita bawa. Jadi ada beberapa daerah kayak misal Bali, apalagi ya kemarin. Kayak lebih Di Borobudur, memperkenalkan iya, Indonesia iya, ya, wilayah-wilayah. terkhusus yang sudah memang diakui dunia, kayak Candi Borobudur tuh juga udah diakui dunia. Terus Wakatobi, nah itu kayak gitu tuh mereka, biar mereka tuh tahu kalau negara asal mereka tuh indah sekali gitu. Jadi punya keinginan untuk kembali pulang ke Indonesia. Terus sekaligus juga yang tadi tentang suku-suku dan pahlawan berserta ceritanya, biar mereka tahu gitu loh kalau Indonesia ini memang negara yang penuh dengan keberagaman. Jadi waktu kita, dan satu cerita uniknya, waktu kita tanya ada berapa bahasa di Indonesia, kita nggak expect kalau mereka itu bakal tahu. Ternyata ada beberapa anak yang jawab kalau angkat tangan terus jawab 17.000 Kak, itu benar. Jadi mereka sebenarnya hal-hal dasarnya itu sudah tahu gitu loh tentang kebudayaan ataupun perbedaan yang ada di Indonesia gitu. Untuk ukuran anak SD yang tahu 17.000 bahasa itu lumayan ya, bagus. Iya, jadi itu kita ajarnya lewat buku ajar itu. Selain jadi itu akan kita masukkan di sewaktu kita mengajar sehari-hari itu ada jadwalnya, mereka akan belajar tentang buku ajar kita. Itu. Jadi nanti kita juga melakukan pretest dan post-test. Tesnya sebelum mereka belajar buku ajar, post-testnya setelah mereka belajar buku ajar. Dan peningkatannya 90%. Meningkat jauh sekali dari sebelum mereka belajar buku ajar. Berdasarkan apa yang kita lakukan ya. Itu jadi pengetahuan mereka itu cukup meningkat tentang wawasan kebangsaan dan keindonesiaan. Itu yang pertama. Terus yang kemudian yang kedua juga kita mengajarkan tari Indonesia. Meskipun mereka sudah tahu banyak ya, tapi kita menambah lah, setidaknya berkontribusi untuk mengenalkan satu tarian lagi ke mereka. Waktu itu tari Sinanggartulo. Dari Batak ya, Sinanggartulo tuh. Dari Batak. Iya, itu kan cukup mudah juga. Oh iya sih. Karena bayangan kita waktu itu pertama tarinya cukup mudah, terus gampang diingat juga gitu. Ternyata waktu kita sampai di sana, mereka udah tahu banyak tari. Jadi tarian Sinanggartulo itu sama konsep ya berarti ya. Iya, sangat sesuai. Si tari Sinanggartulo yang kita bayangin akan latihannya berminggu-minggu itu, seminggu itu mereka udah lancar banget. Dan itu katanya termasuk yang mudah. Iya, yang paling mudah. Karena mereka tarian-tarian yang mereka udah paham basic-basicnya mungkin ya. Lebih mudah daripada yang mereka pelajari sebelumnya, kayak gitu sih. Kalau dari Kak Farah gimana? Beda-beda kan, aku ada 3 kelas kan. Oh iya. Nah waktu itu aku tuh ngajarnya di kelas A. Di kelas A ini mereka itu udah punya LKS sendiri kan, guru sendiri. Jadi mereka udah belajarnya tuh udah sampai ke tataran struktural pemerintah Indonesia itu kayak gimana, DPR, BRI, Mahkamah kayak gitu udah paham kan. Akhirnya jadi aku ngajarin mereka ada beberapa mereka aku suruh buat gambar burung Garuda sama ngafalin lambang-lambangnya gitu. Oh iya. Kayak perisai itu apa, pohon
bringnya itu apa kayak gitu. Jadi tiap minggu tuh aku udah ada roadmapnya sendiri, tingkatannya sendiri. Yang pertama menggambar burung Garuda, terus yang kedua itu menghafal sila Pancasila tapi beserta dengan makna-maknanya. Terus yang ketiga itu di minggu ketiga itu aku latihan cerdas cermat Tentang kewawasan Indonesia gitu. kebangsaan, dan itu udah diajarin di minggu sebelumnya. Di LKS-nya juga udah ada gitu. Jadi aku cuman tinggal apply sedikit aja karena mereka udah gede kan, udah SMP, udah mau lulus gitu. Terus di minggu terakhir ini puncaknya gitu. Jadi salah satu roadmap aku di puncaknya itu memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia gitu. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Waktu itu kita di puncaknya itu ada beberapa lomba. Yang pertama itu ada lomba cerdas cermat yang tadi udah aku bilang. Itu untuk teman-teman SMP yang ada di kelas A. Terus ada lomba mewarnai dan juga menggambar. Mewarnai, ya sama aja ya. Mewarnai. Terus yang ketiga itu ada lomba balap karung sama masukin pensil ke botol. Kayak lomba 17-an gitu lomba ya. 17-an lah intinya. Iya, Itu sama sih kayak gitu. puncaknya nanti ya udah kita kasih hadiah gitu. Jadi seru banget. Sama aku juga ada kalau di aku itu roadmap tuh final day. Jadi menuju final day, menuju hari perpisahan kita itu ada lomba-lomba. Ada lomba cerdas cermat dan lomba mewarnai. Tapi mewarnainya untuk anak TK itu mewarnai rumah adat. Kalau yang kelas TK 1 2 yaitu rumah adat. Terus kelas 3 itu mewarnai batik. Kalau yang 4 5 6 itu kita cerdas cermat. Kurang lebih sama gitu loh roadmapnya gitu. Jadi Kalau sama aja. di Kakara tuh satu kelas tuh kira-kira berapa orang sih? 30-an. Oh sama kayak di Indonesia lah ya. Banyak banget pokoknya. Sama di KB itu juga. Enggak, kalau Jadi dia dikit. sih. Di IC semua itu totalnya ada 29 siswa. Nah, itu kalau Itu keseluruhan. keseluruhan. Oh. Kalau kelas TKA, TKB kelas 1 dijadikan 1 2 dijadikan satu di satu ruangan yang mengajar Bu Lasmi sendiri karena memang hal-hal dasar ya, maksudnya memang yang harus diperkenalkan. Iya, diperkenalkan dan memang lebih ekstra energi juga ya mengajar anak-anak kecil. Terus kelas 3 itu ada 7 orang. Di kelas 4 ada 4 orang, di kelas 5 ada 1 orang yang diikutkan ke kelas 6. Di kelas 6 ada 7 orang. Lebih intens gitu ya mengajarnya. Iya. Dan mereka punya kelas masing-masing sih. Jadi ketika pembelajaran nggak terganggu satu sama lain. Kecuali yang kelas TKA B1 2 itu ya. Tapi memang cukup terhandle dengan baik sih kalau di Belasmi ya. Oke. Mungkin ada challenge atau tantangan nih buat Kak Bita dan Kak Farah kayak untuk interaksi mungkin atau pergi kemana-mananya atau mungkin semacam horor atau mungkin kebalikannya ya percintaan mungkin?